Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam melakukan hal apapun. Dan ingat, semoga kita terjauh dari segala macam penyakit. Pada kesempatan kali ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita kembali belajar ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita membahas subtema 2 dan subtema 3. Masih di tema 1 ya. Kemarin pembelajaran sebelumnya kita membahas tema 1, subtema 1. Bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, masih ingat apa yang kita pelajari kemarin di tema 1? Ya, kita kemarin belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan terbagi menjadi 2, ada hewan vertebrata dan avertebrata. Dan organ gerak manusia itu tersusun atas tulang dan otot. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subtema 2 tentang manusia dan lingkungannya. Baik. Di sini pertama kita akan membahas tentang aktivitas kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut aktivitas? Aktivitas adalah kegiatan. Organ gerak yang kita miliki berperan dalam kegiatan makhluk hidup, khususnya manusia kita sendiri. Karena dengan memiliki organ gerak, makhluk hidup dapat beraktivitas dengan lingkungannya. Kita lihat apa saja aktivitasnya. Salah satunya di sini ada menendang bola. Yang kedua ada bersepeda. Yang ketiga ada menulis. Dan yang terakhir ada berlari. Nah, manusia dapat melakukan aktivitas bersepeda, berlari, menulis, dan menendang bola. Untuk itu, organ gerak yang harus kita jaga kesehatannya agar aktivitas yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Jadi, setiap aktivitas yang dilakukan bisa mencegah kita dari penyakit, bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat tulang sebagai alat gerak manusia. Ada yang tahu foto apa ini? Betul, ini adalah kerangka manusia atau tengkorak manusia. Tulang-tulang yang ada di dalam tubuh manusia, dari kepala sampai ke ujung kaki. Kita lihat, tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Selain untuk alat gerak, tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melekatnya otot-otot. Kemudian, berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tulang pipi, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Ada yang tahu tulang rusuk itu di mana? Pinter. Tulang rusuk itu ada di dada. Tulang iga ya nama lainnya ya. Dan yang kedua, tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2. Yang
pertama tulang rawan, misalnya tulang telinga, dan tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Ada yang tahu kata lain tulang rawan? Iya, tulang rawan adalah tulang yang empuk. Kalau di ayam itu ada tulang yang disebut tulang rangu, ya. Jadi itu adalah tulang rawan. Baik, ini ada judul tulang manusia. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah penampakan tengkorak yang tadi beserta bagian-bagiannya. Kita baca bersama-sama sesuai urutannya agar dimana nanti kita membutuhkannya kita sudah hafal, ya. Baik, yang pertama ada tengkorak, rahang bawah, leher, selangka, belikat, dada, belakang, panggul, pengumpil, hasta, telapak, jari, paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki. Atau anak-anakku sekalian mau depannya, Bu, saya depannya boleh pakai nama tulangnya nggak? Boleh. Misalnya tulang tengkorak, tulang rahang bawah, atau kalian boleh langsung menyebutkan nama tulangnya. Ya, jadi diambil mudahnya saja, kalian mudahnya membacanya seperti apa, ya. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada macam-macam otot manusia. Coba. Yang pertama kita punya otot polos. Otot polos dikenal dengan otot tidak sadar karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol gerakannya. Misalnya gerakan lambung saat menghancurkan makanan. Ya, jadi kita tidak tahu kan bagaimana sih kinerja otot polos di dalam tubuh kita. Jadi otot polos dikenal dengan otot tidak sadar karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol gerakannya. Yang kedua, ada otot jantung yang ditemukannya hanya pada dinding jantung saja. Dan yang terakhir ada otot rangka atau sering disebut juga otot lurik. Otot ini menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya menggerakkan tangan, kita berjalan, kita memukul memukul bantal, atau kita mengambil sesuatu. Nah, ini adalah pekerjaan yang dibantu oleh otot rangka atau otot lurik, ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca lagi pada LKS tema 1 halaman 40 pembelajaran 5. Ada macam-macam otot manusia. Kita lanjutkan macam-macam gerak otot manusia. Yang pertama ada gerak fleksi, gerak membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Yang kedua ada gerak ekstensi, gerak meluruskan, misalnya meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Ada gerak abduksi, ya. Dan yang keempat ada gerak adduksi. Yang kelima ada gerak pronasi. Nah, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Dan yang keenam ada supinasi, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Yang ketujuh ada depresi, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang kedelapan dan yang terakhir ini adalah gerak mengangkat ke atas. Berikut adalah macam-macam gerak yang dilakukan oleh otot manusia. Ada di halaman 42, tema 1 halaman 42, ya. Untuk lebih jelasnya ditandai ya sayang. Jadi ketika kalian nanti ingin membacanya kembali, kalian menemukan soal ini, kalian sudah tahu, oh ini ada di halaman ini, begitu ya. Nah, tadi kita sudah mengenali apa itu otot, bentuknya otot. Sekarang langkah perawatan otot. Untuk apa, Bu, langkah perawatan otot? Agar kondisi otot selalu sehat dan tidak mudah mengalami
kejang, otot perlu dirawat dengan langkah-langkah berikut ini. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi setidaknya 6 gelas air sehari. Jadi kita harus banyak minum. Jangan terlalu banyak minum minuman yang berunsur pemanis buatan, ya. Kita harus minum 6 gelas air sehari minimal agar menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan otot kita. Yang kedua, melakukan peregangan. Apa itu, Bu? Olahraga kecil. Kalau misalkan kalian bangun tidur atau depan rumah, kalian boleh olahraga kecil, angkat tangannya, atau kalian lari-lari kecil sekitar teras rumah. Dilakukan 5 menit setiap hari itu cukup. Asal tubuh kita tergerakkan, meskipun itu hanya 5 menit satu hari. Dan yang ketiga ada meringankan nyeri otot menggunakan krim. Nah, kalian pasti tahu kan, krim-krim hangat atau krim panas yang bisa menetralkan otot kita ketika nyeri. Biasanya ayah ibu kita melakukannya ya, menggunakannya. Dan kamu pasti menggunakan krim ini ketika kamu merasa sakit pada bagian otot kaki, tangan, dan lain sebagainya. Sekian untuk otot. Bagaimana? Sudah paham tentang otot? Tadi otot itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga ada otot rangka atau otot lurik. Jangan lupa ya. Sekarang setelah kita mempelajari otot-otot, kita akan lanjut ke subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita lihat ada gangguan tulang manusia. Nah, penyakit tulang merupakan suatu kondisi yang merusak kerangka dan membuat tulang lemah dan rentan terhadap fraktur yang berakibat pada penuaan tulang. Nah, gangguan tulang ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Bisa karena kecelakaan, ya ada yang keseleo, nah itu berhubungan juga dengan otot. Ada yang tulangnya patah, tapi naudzubillah min dzalik, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah punya gangguan tulang sejak lahir, itu kita akan bahas lebih jelas di pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa nama yang merupakan istilah dari gangguan pada tulang. Yang pertama ada riket. Penyakit riket sering terjadi pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan kalsium di tulang atau akibat radiasi matahari. Yang kedua, gangguan pada persendian sehingga sendi tidak bisa digerakkan dan di mana ujung-ujung antara tulang terasa bersatu. Nah, ini ankilosis. Yang ketiga ada kaki bengkok. Kaki yang bengkok terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan pada pusat lutut atau bisa juga karena rapuh. Yang keempat ada hidroksiapetit. Penyakit ini akibat penumpukan kalsium pirofosfat sejenis kalsium tubuh ya. Dan yang selanjutnya ada rakitis. Penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Penderita gangguan ini memiliki tulang kaki berbentuk X atau O. Yang keenam ada hidrosefalus. Adalah kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan atau abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Ya, pernah ya melihat yang seperti ini ya di berita-berita. Yang ketujuh ada mikrosefalus, adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini menyebabkan kepala menjadi kecil. Yang kedelapan ada osteoporosis, adalah gangguan tulang karena reabsorpsi bahan tulang terhambat. Hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria atau wanita. Yang terakhir ada gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada kifosis,
tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Ada skoliosis, tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir ada lordosis, jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan dibuka LKS tema 1 halaman 50 tentang gangguan tulang manusia. Kita lanjutkan. Selain gangguan tulang, penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ini ada salah satunya gangguan otot manusia. Yang pertama, tetanus. Ada yang tahu tetanus apa? Penyakit yang menyebabkan kram dan kaku pada otot. Yang kedua ada spasme kram otot, kram atau nyeri otot yang terjadi akibat kerja otot yang berlebihan atau kontraksi yang terlalu kuat. Yang ketiga ada atrofi otot, kelainan otot pada manusia di mana otot mengalami penyusutan bentuk dan volume sel. Terjadi akibat adanya kerusakan pada otot itu sendiri atau pada saraf yang mengontrol otot tersebut. Yang keempat ada polio, kelainan otot akibat infeksi dari virus polio itu sendiri. Infeksi ini sering menyerang anak-anak dan menyebabkan kelumpuhan. Infeksi ini menular ya, melalui makanan, air, dan tangan yang terkontaminasi. Jadi jika kamu menemukan keluarga, kerabat, teman, atau siapapun yang memiliki penyakit polio, penyakit ini menular, kamu harus lebih waspada. Yang kelima ada rhabdomyolysis ya, kelainan di mana otot melepaskan pigmen mioglobin ke darah. Yang keenam ada fibromyalgia, kelainan otot yang berupa rasa nyeri di seluruh tubuh. Yang ketujuh ada sindroma Prader-Willi, merupakan kelainan otot yang bersifat genetik. Paling sering menyerang bayi laki-laki. Penyebab tersering adalah faktor keturunan, infeksi intrauterin, dan hamil muda. Ya, lebih jelasnya boleh lagi dibuka dari LKS halaman 59 sampai 60. Sekarang setelah kita mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada otot kita, pada otot ataupun pada tulang, kita harus menjaga kesehatan organ geraknya. Seperti apa Bu cara menjaganya? Bagaimana? Nah, cara menjaganya yang pertama, melakukan latihan otot, yaitu peregangan yang tadi, melakukan olahraga teratur, menghindari stres, posisikan porsi tubuh pada porsinya. Jadi kalau kamu mau mengangkat barang tapi barang itu sebenarnya terlalu besar untuk badanmu, jangan dilanjutkan ya. Seimbangkan keadaan tubuh. Contoh, jika kamu sudah lelah, jangan kamu paksakan bekerja. Tapi jadi jika kamu sudah lelah, cukup kamu istirahat, dan setelah kamu merasa sudah baik kan, kamu bisa melanjutkannya. Menjaga kesehatan organ gerak ini bisa kamu perdalam LKS halaman 62 sampai 63 ya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa selalu menjaga kesehatan untuk menjaga kesehatan organ gerak tubuh kita, baik dari tulang maupun otot, serta imun yang ada di diri kita agar kita terjauh dari segala macam penyakit ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk hari ini. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.